Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asfi Raihan, NIM U2019-4051 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2. Baik, kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang kesenian maupun budaya kesenian Islam yang berhubungan yang sedang trending akhir-akhir ini. Baik, tema yang saya ambil modernisasi sholawat di era globalisasi. Seringkali kita mendengar kata budaya. Siapa yang tidak kenal dengan budaya dan kesenian? Pastinya sudah mendengar semua. Indonesia terkenal banyak pulau, khususnya Pulau Jawa, yang kental akan budaya, kesenian maupun kultur. Nah, bicara tentang budaya, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang budaya. Apa sih budaya itu? Budaya budaya atau kesenian merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh masyarakat yang masih percaya akan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang. Berbicara budaya maupun kesenian, rasanya kurang lengkap karena kita sebagai umat Islam, maka kita harus mendialogkan antara budaya kesenian dengan Islam. Ajaran-ajaran Islam yang diyakini oleh umat Islam mengandung nilai-nilai yang memiliki peran yang sangat penting di dalam mengembangkan kesenian, baik kesenian maupun kebudayaan Islam. Kesenian Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab suci, Al-Quran dan hadis, sehingga dapat dipahami bahwa kesenian Islam itu adalah implementasi dari Al-Quran, Sunnah oleh umat Islam dalam kehidupannya. Dari penjelasan sekilas tentang kesenian, saya akan menyinggung tentang kesenian Islam yang akhir-akhir ini sedang trending. Contohnya ialah sholawat. Sholawat yang dilaksanakan seminggu, baik seminggu maupun sebulan sekali maupun di hari-hari tertentu dalam hari Islam. Sering kita jumpai sholawat dilakukan dengan cara melantunkan zikir dan doa yang diiringi oleh musik klasik. Tetapi di banyak daerah sholawatan tidak hanya itu, melainkan ada beberapa ceramah musik klasik dimodifikasi menjadi musik modern, seperti menggunakan musik modern yang populer yang banyak digemari di kalangan masyarakat, seperti musik India yang diubah liriknya saja seperti musik India yang diubah liriknya ke dalam bahasa Madura yang di dalamnya mengandung banyak pesan Islami. Tetapi tidak hanya dalam bahasa Madura saja, melainkan di dalam beberapa bahasa juga ada perpaduan antara berbagai macam sholawat kepada Nabi. Dari perpaduan tersebut menghasilkan musik sholawat yang sangat menarik dan mengunggah semangat masyarakat, sehingga banyak gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat tanpa sadar saat menikmati musik sholawat. Tak hanya musiknya saja yang membuat masyarakat menjadi terpukau, karena beberapa vokalis yang membawakan sholawat memiliki suara emas dan suara yang merdu. Yang sholawatan tersebut banyak dipimpin atau dikepalai oleh kiai maupun baik dari kalangan Duriyah Nabi, keturunan Nabi seperti Habib. Di sini saya sempat berpikir mengapa sholawatan yang awalnya dari musik klasik dimodif menjadi musik modern. Salah satu contohnya Saudara Muhammad M. Thohir sebagai pimpinan Majelis Ar-Rasul menjelaskan di era globalisasi ini, jangankan menghadiri acara pengajian, acara sholawatan pun masyarakat sudah jenuh untuk menghadirinya. Maka dari itu Saudara M. Thohir berinisiatif untuk memodifikasi acara sholawatan yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik minat masyarakat, terutama di kalangan remaja. Banyak masyarakat yang terlibat dalam budaya Islam tersebut, baik individu maupun kelompok. Jadi akhir-akhir ini mungkin dari awal tahun 2018-an banyak muncul pagelaran sholawatan yang
bahkan penontonnya sampai beribu-ribu orang, bahkan berpuluh-puluh orang. Banyak manfaat sholawat diantaranya mengundang datanya karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholawat merupakan doa dan memberikan kesuksesan dengan pahala yang melimpah. Sholawat merupakan amal yang paling mudah terkabul, membuat kondisi hati jadi bersih, dan dengan sholawat seseorang bisa mencapai kerelaan Tuhan yang Maha Pengasih serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat sendiri kepada Nabi merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Ketika kita sampaikan ucapan terima kasih dalam kurung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa kita sadari bahwa para malaikat juga mendoakan kita suatu hari. Rasulullah SAW datang dengan wajah berseri-seri dan bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Nabi Muhammad SAW bahwa untuk satu salawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sampai bersolawat kepada Nabi, dan banyak dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun sampai melaknat salah satu makhluknya yang tidak mau menuruti perintah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan tidak mau bersolawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut kami, kesenian sholawatan sangat erat hubungannya dengan Islam Nusantara. Karena apa? Karena di era globalisasi ini peran pemuda sangat dibutuhkan, dan kebanyakan dari mereka yang terjajah budaya barat kurang peduli terhadap budaya lama, bahkan menganggap budayanya tak penting dan lebih asyik menikmati budaya barat yang identik dengan kesenangan dan banyak kesenangan yang mungkin banyak mengandung hal negatif. Dari ini, inisiatif yang dilakukan oleh Ketua M. Thohir sangat memberikan pengaruh yang cukup besar, karena bisa dikatakan berhasil dalam merangkul para remaja di daerah penulis untuk melestarikan budaya yang lama yang mengandung banyak manfaat. Dan dari ini banyak para remaja yang sadar akan pentingnya mempertahankan budaya lama yang sangat mulia, dan budaya tersebut sudah mendialogkan antara teks kontekstual sesuai zaman perkembangan, sehingga para remaja tidak merasakan kejenuhan. Dan lagi langsung saja di sini juga saya akan menjawab tentang bagaimana pemahaman saya terhadap budaya terhadap kesenian sholawat yang saat ini yang dalam kondisi seperti ini terjadi seperti pandemi. Tidak menutup kemungkinan kita bisa mengakses budaya-budaya kesenian sholawatan dengan dengan menonton atau streaming di sosmed, karena pada kondisi yang seperti ini dan zaman saat ini sudah banyak media-media yang menampilkan berbagai tayangan sholawat dengan berbagai versi yang sangat menarik dan tentu tidak kalah saing dengan budaya barat, sehingga walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini tidak menutup kemungkinan untuk kita para remaja untuk melakukan budaya dalam artian melestarikan kesenian sholawat itu sendiri, walaupun dalam kondisi yang terbatas, dan untuk melakukan hal secara langsung bertatap muka seperti mengadakan acara-acara sholawat, kesenian sholawat, juga kita bisa walaupun dalam artian tidak maksimal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebagai generasi muda kita seharusnya sudah harus bangga akan budaya yang
dikulturasi yang dipadukan oleh pendahulu kita, seperti halnya dengan salah satu contoh mungkin karya Wali Songo yang memadukan antara sholawat Nabi dengan kesenian Jawa. Memang banyak memang menimbulkan hal pro dan kontra, tetapi suatu kebanggaan tersendiri bahwa di negara kita sendiri bisa menghasilkan budaya yang akulturasi dari budaya Arab dan budaya negara kita sendiri. Jadi seharusnya kita sudah tetap bangga dan harus tetap melestarikan akulturasi dari budaya-budaya yang yang sudah ditemukan, yang sudah diciptakan oleh Wali Songo itu sendiri. Bahkan banyak banyak kalangan yang juga sudah mengakui akan capaian-capaian wali-wali Allah, yaitu Wali Songo itu untuk banyak yang mengakui dalam artian memuji, juga bisa diartikan suatu capaian yang sangat baik, karena tidak semua negara atau di negara-negara yang lain yang dapat menciptakan budaya dengan akulturasi dan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan diakui oleh masyarakat itu sendiri, dan seperti menjadi ikon atau menjadi suatu kebanggaan, menjadi identitas diri kita sendiri, memiliki memiliki kesenian seperti sholawat yang diakulturasi oleh Wali Songo, para penyebar Islam di Pulau Jawa itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau ada salah kata yang kurang berkenan, mohon kiranya sudi memaafkan. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.